Bapak Ibu sekalian, narasumber maupun peserta diskusi Media Editors, kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Kita memiliki waktu kurang lebih 30 menit untuk menjawab pertanyaan dari para peserta. Pertanyaan bisa dilihat di chat room. Di sana ada beberapa pertanyaan. Kebetulan sudah saya ringkas kepada siapa, kemudian pertanyaannya apa atau intisari pertanyaannya apa. Nanti saya persilakan kepada Bapak Ibu sekalian para narasumber untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Tapi memang ada pertanyaan yang tidak ditujukan secara spesifik pada Bapak Ibu sekalian. Nanti silahkan Bapak Ibu sekalian yang ingin menjawab pertanyaannya mungkin bisa langsung menjawab begitu. Pertanyaan pertama ini dari Pak Suroto Adi. Ini yang pertama masuk kira-kira tadi di forum BT Editors. Apakah ada pengecekan terhadap paper-paper dengan topik yang sama yang sudah terbit di proceeding conference? Kira-kira begitu. Mungkin Bapak Ibu sekalian, para narasumber, ada yang ingin menjawab. Ini kalau satu-satu jawab nanti kita habis waktunya. Kira-kira mungkin ada Bapak Ibu sekalian yang ingin menyampaikan pengalaman tentang cek paper yang sama yang ditemukan juga mungkin di proceeding atau conference. Mungkin ada yang memiliki pengalaman bisa menjawab. Prof. Tirta, Pak Yandri, Bu Baik, Mbak Novi, dan yang mungkin lain. Saya coba jawab dulu, Mas Ari. Ya. Biar nanti Bu Baik, Mas Tirta, dan Mbak Novi yang lebih detail gitu. Jadi ini akal bulus sebenarnya gitu, mendahului biar. Yang pertama masalah ada 3 pertanyaan tadi kayaknya yang diarahkan ke saya baik secara pribadi maupun untuk semua narasumber. Yang pertama pengecekan. Untuk pengecekan kami secara de facto kami di global itu masih manual karena editor in chief-nya masih generasi analog, jadi kita kurang canggih dengan mesin-mesin pemeriksa itu, dan kita juga sarjananya ilmu sosial politik itu bukan ilmu komputer. Bagaimana cara kami secara manual mengecek itu? Ketika setelah rapat di tim redaksi kita sepakat artikel itu diteruskan ke reviewer, kita cek dulu nama penulisnya di Google. Dia muncul di jurnal lain dengan topik itu apa enggak? Begitu selesai review dari masuk hasil dari reviewer, kita cek lagi namanya. Artikel ini sudah ada lagi atau belum? Sampai nanti ketika kita sudah memastikan itu akan terbit, kita cek lagi di Google. Nama si penulis ini dengan judul artikel itu terbit apa enggak. Jadi secara kemanusiaan, tapi kemanusiaan bukan profesional ya. Secara profesional tentu kami menolak, tapi secara kemanusiaan kami sangat memahami kalau terutama mahasiswa ya yang kepepet untuk publikasi, dia kirim ke beberapa jurnal sekaligus. Tapi ke mahasiswa saya itu benar-benar saya tekankan, begitu satu artikel mengkonfirmasi bahwa artikel kamu itu dikirimkan ke reviewer, kamu kasih tahu ke jurnal yang lain dan kamu tarik artikel kamu. Ya. Nah, kalau mahasiswa kan relatif bisa agak-agak realis ya pendekatannya gitu, diplomasi injak kaki. Nah, terus kalau yang bukan mahasiswa gimana? Bukan mahasiswa kita akan hubungi kalau ada tanda-tanda yang agak gitu, kita akan hubungi. Dan kalau masih ada yang lewat gitu muncul di lebih dari satu jurnal, saya rasa untuk kita di Indonesia ini hukum sosial masih cukup efektif ya. Pengelola jurnal kan isinya ini aja, apalagi pengelola jurnal di Indonesia, HIS Indonesia ini ada WhatsApp grupnya. Itu kita tinggal bergunjing aja di WhatsApp group itu, dan karirnya sebagai akademisi habis. Sekali lagi saya tekankan, ini dengan bahasa yang langsung gitu. Kalau terjadi kecurangan-kecurangan akademik,
pengelola jurnal hubungan internasional di Indonesia orangnya itu aja, dan mungkin bisa kita pastikan karir akademiknya selesai. Setidak-tidaknya untuk jurnal Cinta 2, ya. Tapi dia bisa saja ngirim ke Scopus dan terbit segala macam, nggak apa-apa. Tapi nanti ada seminar-seminar, apalagi sekarang kan zamannya seminar online ya. Ya tinggal kita selesaikan di sosmed juga gitu. Oh ini yang terbit double nggak ngomong-ngomong gitu. Selesai. Itu malu banget gitu. Kalau untuk yang itu untuk mengecekkan. Jadi secara manual itu kita cek buat ini pada dasarnya sebagai reminder kepada diri sendiri. Kecurangan akademik itu gampang kok ditelusurinya gitu. Dan orang HI di Indonesia itu isinya 4L ya, lo lagi gitu. Jadi dan kita punya WhatsApp group itu udah selesai. Yang kedua mungkin perbedaan langsung jawab semua atau gimana Mas Ari? Itu yang begitu. Silakan untuk pertanyaan nomor 2, kebetulan tadi Pak Yandri yang menyampaikan tentang ragam academic paper. Itu ya, yang untuk academic paper itu paling gampangnya nanti kita detailnya bisa diskusi lebih panjang. Tapi karakter utama dari opinion paper tidak ada kerangka analisis, ya tidak ada teori dan konsep di situ. Tapi kita bisa melihat great debate-nya, payung paradigmatik, payung perdebatan besarnya apa. Dia tidak punya kerangka analisis. Jadi yang dia kumpulkan adalah data sebanyak-banyaknya, yang dianalisis nanti adalah kategori data. Jadi untuk lebih detail mungkin bisa lihat contoh artikel yang saya tampilkan di situ, artikelnya Aaron Connelly tentang kebijakan luar negeri Pak Jokowi yang terbit di tahun 2015. Ya. Untuk critical literature review itu tidak ada kerangka analisis, tapi bahan utamanya adalah kajian-kajian akademik yang sudah terbit sebelumnya tentang topik tertentu. Ya, misalnya tadi contohnya sudah saya sampaikan juga di itu. Intinya adalah dia mengkaji kajian terdahulu, mengkaji kajian akademik terdahulu. Nggak ada data primer, nggak ada data sekunder. Intinya dia mengkaji kajian yang telah ada dikategorisasikan, dia bikin kategorisasinya, terus si penulis juga melakukan refleksi apa pemikiran dia tentang kajian terdahulu. Ya, kalau yang original artikel ya seperti yang umum kita semuanya kita terbitkan, ada kerangka analisis, ada kasus empirik dianalisis dengan teori atau konsep tertentu yang sudah dijabarkan di bagian kerangka analisis. Untuk teman-teman S2, itu kalau di kelas saya, itu saya wajibkan untuk membuat original paper yang ada kerangka analisis itu, karena kebetulan saya juga mengampu mata kuliah yang mempersiapkan mahasiswa S2 untuk memiliki artikel yang terbit di artikel untuk terbit di jurnal itu di semester 2. Dengan artikel itu diharapkan lanjut ke semester 3 ketika bikin proposal tesis, dan lanjut ke semester 4 ketika membuat tesis. Jadi sebaiknya teman-teman S2 yang punya kewajiban publikasi sudah fokus saja untuk membuat riset artikel. Terus yang ketiga tentang tugas, intinya adalah editor dan redaksi, reviewer. Kalau kami di Global, yang sudah jelas-jelas tidak nyambung antara latar belakang, metode penelitian, terus misalnya tidak ada problem statement, tidak ada research question, atau kemudian ada kerangka analisis, ada teori dan konsep, tapi pembahasannya tidak nyambung dengan teori dan konsep, biasanya sudah kita cut dulu, jadi di desk review ya istilahnya. Jadi di tim redaksi sudah menyisir itu semua, jadi yang kita kirim ke reviewer yang secara pakemnya sudah terpenuhi. Jadi sudah ada problem statement, sudah ada research question, sudah ada
kerangka analisisnya sesuai dengan dengan kerangka analisisnya. Jadi poin-poin yang dicantumkan itu sudah terpenuhi, itu yang kita anggap layak untuk dikirim ke reviewer. Tapi saya juga beberapa kali menjadi reviewer, saya paling senang kalau dapat artikel yang masih seperti tadi, yang nggak nyambung-nyambung itu. Karena saya tidak perlu saya membaca lebih dalam tentang substansinya, hanya masalah struktur aja udah langsung rekomendasinya ketahuan, major revision. Karena nggak ada relevansinya lagi membahas substansi kalau strukturnya sudah tidak tepat. Jadi sebagai reviewer saya senang dapat artikel yang secara struktur masih bermasalah karena kerja saya nggak banyak gitu. Jadi tapi kalau untuk yang akan kita kirimkan di global, yang akan kita kirimkan ke reviewer, itu yang relatif secara strukturnya sudah layak lah mengirimkan ke reviewer. Mungkin satu poin yang ingin saya sampaikan menyambung Bu Baik tadi tentang publication fee. Kami di UI sampai sekarang tidak memberlakukan publication fee, tapi saya sangat mendukung publication fee. Ya, saya sangat mendukung publication fee. Kalau saya rasa untuk kerja akademik yang bersifat kolektif dan kolegial, tidak ada yang lebih kolektif dan kolegial dari pengelolaan jurnal, dari bisnis jurnal inilah. Misalnya, katakanlah ada jurnal yang menetapkan untuk publication fee 2 juta satu artikel. Terus dia menerbitkan 10 artikel di satu nomor. Artinya ada 20 juta untuk satu nomor. 20 juta bagi 6 bulan berapa juta sih? Paling 3 juta. Dari fotonya Mbak Novi, fotonya Mbak Baik, tadi ada 5 orang yang ngurus artikel. 3 juta dibagi 5 berapa ratus ribu perak sih? Ada 6 orang. 3 juta dibagi 6 berapa? 300 ribu. Sementara si penulis kalau terbit artikelnya di Sinta 2, dia bisa naik pangkat dari lektor ke lektor kepala. Ya, artinya apa? Artinya ada tambah sekian ratus ribu gaji, tapi yang lebih penting dari itu ada jabatan struktural yang lebih besar dengan tunjangan yang lebih besar. Ya, jadi kita membayar itu jangan anggap kita bayar biar terbit gitu. Tapi inilah sumbangan kita kepada pengelola jurnal. Ya, sepahit-pahitnya penulis selama 6 bulan, katakanlah selama 6 bulan, hanya mengurus satu artikel. Global untuk yang baru terbit di minggu lalu itu harus mengurus 50 artikel. Ya, dan kita tidak berbayar. Ya, untungnya kan kita ada hibah lah dari universitas yang memungkinkan kita untuk tidak membuka publication fee. Untuk jurnal-jurnal yang tidak ada hibah dari universitas, ya kita sesama akademisi, sesama kolega gitu kan. Toh yang mengurus artikel itu urusan on daily basis itu kan mahasiswa yang ngurus. Urusan website itu kan mahasiswa yang ngurus. Ya. Sementara mahasiswa nggak punya kewajiban loh ngurus jurnal. Mereka benar-benar menolong jurnal. Mahasiswa nggak ada kewajiban mengurus jurnal. Hanya karena kita secara pribadi mungkin antara dosen dengan mahasiswa itu ada hubungan yang baik lah, komunikasi yang lancar, ada mengayomi, mahasiswanya bersedia gitu. Yang namanya mahasiswa nggak ada kewajiban, dan ketika dia mengerjakan itu, ya ada waktu yang dihabiskan untuk mengurus jurnal. Ya, dan kalau dibagi yang tadinya 2 juta per artikel, 20 juta per 6 bulan, dibagi per bulan itu hanya 3 juta, 3 juta dibagi 4 sampai 6 orang, paling berapa ratus ribu sih? Udah deh, santuy aja gitu. Gak usah baperan ya Mbak Novi ya. Terima kasih Mas Hasan. Mas Adi boleh Mas? Ya. Terima kasih Pak Yandri Kurniawan dari Jurnal Global. Terkait dengan pertanyaan terkait dengan pertanyaan ragam academic paper dan pengejakan terhadap proceeding, mungkin ada yang ingin menambahkan mungkin?
saya mau ngomong sedikit. Mungkin dari Mas Ari, mungkin dari JHI. Karena sharing pengalaman. satu kantor nih Bu. Jadi sorry, ya tempatnya ya alhamdulillah punya kantor itu ya. Dan ya harus berdesak-desakan gitu lah ya. Apa-apa. Inilah keadaan pengelola jurnal. Dijerumuskan jadi ya dinikmati. Jadi nggak ada physical distancing nih? Maunya ada. Ini yes. Jadi saya tambahkan sedikit, makasih Mas Yandri udah banyak tadi memberikan apa namanya itu catatan-catatan ya terkait jurnal. Kalau kami kan menambahkan aja. Kalau terkait tadi pengecekan terhadap proceeding, ya memang kadang-kadang tuh dilema juga, Mas. Setahu saya tuh kan artikel itu kan dimulai dari yang namanya working paper misalnya biasanya kalau di luar ya. Kemudian baru jurnal, baru buku gitu. Sementara ada yang namanya Turnitin ini ya serba salah gitu kadang-kadang. Tapi ya di Indonesia saya juga nggak begitu paham banyak ya soal publikasi ilmiah. Cuma begitu kita cek Turnitin gitu, biasanya kan kita lihat dulu dari artikel mana yang similarity-nya itu yang dominan itu. Kalau dari proceeding dan itu nyata-nyata dipakai ya karena publis itu, maka kita minta ya ini kita sampaikan, kita tanya gitu ya, dan ya kita reject gitu. Tapi kalau memang ini masih dari hasil karya yang lain yang belum dipublish, nah maka kita minta yang bersangkutan misalnya memparaphrase gitu ya, supaya bisa acceptable gitu loh di kita. Kemudian kalau di JHI terus terang tadi mungkin beda dengan yang lain, terutama dari UI gitu, kita sifatnya semua research paper gitu ya, walaupun itu analytical artikel atau opinion artikel atau itu empirical artikel gitu, kita masuknya semua ke research gitu ya. Dan kalau pertanyaannya terkait dengan kesinambungan ya tentu sama. Kita juga saya juga lihat awal-awal itu kelihatan kok dari abstrak, dari judul abstrak itu udah kelihatan ini flow apa enggak gitu. Baru saya lihat conclusion, baru mulai ke pendahuluan. Baru lihat juga referensinya gitu. Kadang-kadang memang 10 tahun terakhir sangat direkomendasikan gitu. Pun kalau tidak kenapa gitu. Kita lihat lagi. Jadi saya itu walaupun ya editor in chief gitu ya. Jadi melihat kualitas, melihat ya secara subjektif melihat bagaimana signifikansi novelty. Saya juga dituntut untuk ya orang yang pertama melihat artikel itu terus mengevaluasi sedikit gitu. Logic flow-nya, jadi ya semi dua-duanya, jadi reviewer, jadi editor gitu. Walaupun editor itu lebih kepada ya teknis berapa kata, terus bagaimana kutipan gitu. Cuma saya yang jadi pintu masuknya, yang sering dimarahi orang tuh ya kita ini gitu loh, yang sering diteleponin, di WA-in gitu kan, mana artikel saya gitu kan. Tapi ya mau gimana lagi kan, memang itu tanggung jawab editor in chief gitu ya. Nah kemudian ya selanjutnya layer selanjutnya adalah reviewer. Kalau melihat kontribusi yang seperti apa dari artikel itu, baru nanti kita putuskan gitu, apakah artikel ini layak selanjutnya apa enggak. Nah terkait biaya submission fee tadi memang dilema juga. Kita ini berapa kali ya artikel masuk gitu, terus kita kirim beberapa reviewer gitu ya, dan memang kan kita hargai juga reviewer itu gitu. Nah kalau pahitnya itu begitu kita sudah dapat review yang bagus sekali, si penulis ini itu hilang gitu. Beberapa kali hilang gitu. Kita kontak lagi gitu. Ya mau nggak mau ya ya itu resiko kita. Cuma ini keadaannya gitu ya. Kita sangat ya berharap sekali gitu ya. Ya para autor itu juga bisa kerjasama dengan kita baik gitu ya. Kita coba improve ya. Kita lihat bagian mana yang bisa ditingkatkan misalnya argumentasinya gitu ya. Dengan tanpa tadi ada ada perasaan yang ya santuy aja lah tadi kata Mas Yandri itu. Ya supaya semuanya bisa menikmati ya. Jadi jurnalnya juga terjaga, penulis juga terjaga dari yang dipublish itu seperti apa. Kira-kira itu sih kalau tambahan dari saya. Baik, terima kasih Mas Ari. Tadi penjelasannya sudah cukup komprehensif ya Mas Ari dengan Pak Yandri. Ada sisa 3 pertanyaan, mungkin ini bisa dijawab oleh Bu Baik, Prof. Tirta dan juga Mbak Nopi ya. Silakan memilih dari 3 pertanyaan ini. Pertama tentang penggunaan alat analisa konsep atau teori. Ini seringkali hanya dipajang, kira-kira bahasanya begitulah, tidak digunakan sebagai satu framework atau alat analisa dalam sebuah paper akademik, khususnya jurnal ya, research paper ya. Yang kedua,
apakah memang argumentasi dalam suatu artikel ini memang pertimbangan utama bagi para editor untuk menentukan ini kira-kira papernya layak tidak untuk masuk peer review proses atau bahkan untuk publish lah, kira-kira begitu. Yang ketiga tentang referensi 10 tahun terakhir. Nah, tadi sudah dijawab, tapi tidak masalah, mungkin ingin dijawab atau ditambahkan oleh Prof. Tirta, Bu Baik, atau Mbak Novi mungkin. Mungkin Prof. Tirta atau Bu Baik, Mbak Novi mungkin ingin menjawab. Boleh saya jawab dulu, Mas? Ya, Bu Baik, terima kasih. Ya, untuk pertanyaan apakah alat analisis itu kalau nggak dipakai gimana nasibnya? Ya, tentu kalau sudah dijanjikan, istilahnya Mas Yandri tadi udah dijanjikan, kalau nggak dipakai ya udah, kami akan pertimbangkan untuk ya, kan filter pertama kita ya. Jadi kalau dibaca nih kok cuman dipajang, istilahnya itu kan dipajang aja lah alat analisisnya atau teorinya. Tapi kalau nggak dipakai ya udah reject. Belum apa-apa udah nggak masuk kategori itu. Nah, kemudian kalau argumentasi, apakah ini pertimbangan utama? Ya. Karena begitu kami lihat ini tidak ada argumentasinya, pasti ini deskriptif saja. Ya, tidak ada salahnya menulis deskriptif. Tapi sedeskriptif-deskriptifnya kan argumentasi harus ada. Kalau tidak ada argumentasi, kami menganggapnya itu cuma storytelling, ngoceh aja, bercerita aja, dan tentu ini bukan tempatnya di jurnal terakreditasi Sinta 2 gitu. Nggak tahu kalau mungkin yang menulis di buku mungkin lebih tepat ya untuk mereka yang ingin storytelling tanpa ada argumentasi itu. Tapi kalau jelas kalau di tempat kami kalau tidak ada argumentasi, jelas dia tidak masuk. Jadi pertama yang harus dilihat adalah argumentasi apa. Kalau tidak ada, kelihatan sekali, ya udah nggak masuk. Teori kalau udah dijanjikan nggak dipakai, nggak masuk, dicek. Nah, kemudian tentang referensi, apakah harus 10 tahun terakhir? Bagaimana kalau itu berkaitan dengan sejarah? Nah, tentu kami ini juga harus lebih teliti untuk mempertimbangkan apakah referensi atau tulisan-tulisan yang berkaitan dengan sejarah ini, karena sebetulnya kalau mereka menawarkan sesuatu yang berbau sejarah, tentu mereka harus menawarkan kebaruan. Kalau sudah ditulis orang, ya sudah, buat apa kami ini lagi gitu, nggak ada kebaruan. Dan itu juga kami sering mengalami hal seperti itu. Nulis tentang misalnya sesuatu yang sudah sering sekali ditulis orang, tapi itu misalnya konflik Israel tahun 73 sampai 85. Apa kebaruannya? Kalau ada oke, kalau tidak ada ngapain dikirim gitu. Jadi itu tentang hal-hal yang berkaitan dengan referensi itu tadi ya. Kalau memang relevan ya, dan mungkin itu buku cuma satu-satunya, misalnya bukunya Joseph Nye yang cuma terbit tahun 2001 sama 2004 kalau nggak salah diperbaiki. Ya itu kan lebih dari 10 tahun itu. Kalau memang cuma itu yang ada, kami masih bisa terima. Tapi kalau ada yang tidak atau yang lebih baru, tentu kami suggest pada penulis untuk mencari yang lebih baru. Karena banyak sekali sekarang dan gampang dari buku. Ya di Libgen itu ya, gampang sekali, bahkan buku-buku yang baru itu sudah muncul itu. Ya kemudian di database yang dilanggan universitas, saya kira mereka juga menawarkan referensi-referensi baru yang lebih dari istilahnya ya, yang lebih mutakhir ya, yang bisa dilacak dari berbagai macam sumber. Saya kira itu tambahan saya, Mas. Terima kasih. Oke. Boleh dari saya supaya nanti Mas Tirta yang menutup gitu. Boleh sekali, Mbak. Makin menutup. Ya, dia punya tanggung jawab moral untuk menutupnya soalnya. Oke, sebetulnya jawabannya sudah disampaikan secara komprehensif oleh Mbak Ani, jadi saya nggak akan mau mengulangi. Tetapi yang saya mau sampaikan untuk pertanyaan yang tadi sudah disampaikan adalah bahwa kita semua tuh artinya siapapun ya, baik editor, baik author, baik reviewer, atau baik siapapun yang terlibat di dalam proses jurnal, itu adalah orang-orang yang punya tanggung jawab moral. Ya. Dan tanggung jawab moral ini tentunya ditambahi lagi dengan tanggung jawab secara akademik. Ya. Ingatlah bahwa editor in chief ini juga sebetulnya seringkali jadi author, seringkali jadi reviewer, seringkali jadi macam-macam lah ya. Jadi kami juga punya perasaan
punya pengalaman dan punya situasi yang kurang lebih sama yang dialami oleh para autor yang mensubmit kepada kami. Jadi kami tahu lah ya, tahu lah gitu ya. Bukan manusia-manusia yang lalu alien gitu, manusia asing gitu. Artinya sama-sama lah, itu prosesnya sama-sama ya. Kalau memang sekali lagi tadi Mbak Ani bilang bahwa kalau memang diperlukan kebaruan untuk referensinya, kebaruan untuk itunya, ya itu kan sudah menjadi sesuatu yang kita pahami bersama-sama. Maka ya cobalah untuk dilakukan gitu. Jangan lalu pura-pura tidak tahu. Nah ini seringkali orang tuh kadang-kadang terjebak dalam keinginan untuk pura-pura tidak tahu. Coba aja deh barangkali bisa. Nah ini ya, mencobai editor in chief ini dosanya sangat luar biasa gitu ya. Bang Yandri tadi sudah mengutip ayat-ayat dari Al-Quran, itu biarlah menjadi urusan Bang Yandri untuk mengurus pahala dan surganya gitu ya. Tapi tolong ingat bahwa editor in chief itu juga jangan terlalu banyak dicobai gitu ya. Tadi saya mau mengingatkan sekali lagi, kami punya kebijakan untuk melakukan blacklist. Nah, jangan sampailah di blacklist. Kami punya WA group yang juga sangat efektif. Kami punya tadi 4L, segala macam itu berlaku. Jadi, marilah sama-sama kita membangun situasi akademik yang memang sangat-sangat komprehensif ya, sangat-sangat baik untuk semuanya, baik untuk editor in chief, baik untuk author, baik untuk reviewer. Sehingga pengennya sih harapannya ke depannya ya kita semua sama-sama belajar, kita semua sama-sama bisa menikmati buah-buah dari apa yang sudah kita capai atau sudah kita laksanakan sampai dengan hari ini. Mungkin itu aja sih, ada pertanyaan tentang software, ada pertanyaan tentang apa, nanti bisalah kita bikin forum lagi ya, kayaknya Mas Ari, Mas Hasan nih kayaknya nggak cukup kalau sampai harus segini gitu kan, jadi monggo saya serahkan kepada Mas Tirta selaku pembicara terakhir dan juga penutup. Terima kasih Mbak Nova. Udah boleh ditutup belum tuh? Silakan Prof. Ya, baik. Terima kasih teman-teman. Ini karena ini sebenarnya contoh dari komunitas epistemik ya. Akademik itu kan komunitas epistemik itu orang-orangnya tadi ya. Kalau 4L itu karena memang kita concern dalam bidang kita gitu. Kita tadi dari Mas Yandri juga sampaikan ya gimana posisi jurnal HI yang S2 ini, Sinta 2 ini memang sampai saat ini yang paling prestisius ya ini gitu. Makanya ya cuman kita yang kalau bisa menghidupi ini dengan sebaik-baiknya, dan nanti siapa ya, harapannya kita semua pengelola jurnal HI kita tuh bisa di Scopus gitu, seperti bidang lain lah. Kalau coba kita tengok ya kawan kita di misalnya studi Islam, misalnya studi pendidikan, udah ada paling nggak 1-2 yang bayangin ya, yang IAIN itu malah banyak yang udah Q1 loh. Makanya selalu disampaikan dari Ristek Brin ya, salah satunya Prof. Heri Hermansyah nih dari UI itu, Mas Yandri ya, yang kebetulan juga kolega, sampaikan bahwa kalau kita jurnal kita tuh mainnya yang di khusus gitu. Misalnya khusus tuh bukan berkaitan dengan juga ya unik ya, HI tapi mungkin keindonesiaan, nah gitulah, itu gimana nanti silahkan kita berdebatkan secara filosofis, epistemologis segala macam. Tapi ternyata itu yang nanti bisa merujuk orang-orang asing tuh merujuk ke kita, dan hanya kita. Nah itu kan kita nggak berdebat nggak masuk dalam wilayah persaingan global yang itu jurnal politik sama HI saja. Itu mungkin udah kalah sama tadi, sama Third World Quarterly, Pacific Review, Security Dialogue dan lain-lain, itu kan udah memang di sana lahannya. Tapi kalau bicara misalnya apa yang khusus gitu, nah mungkin juga kitalah yang jadi senternya. Nah tapi memang ini tanpa mengurangi masing-masing sudah punya standpoint ataupun standing bahwa kita mau mengembangkan HI, tentu ada HI yang sifatnya lebih global gitu, sama juga nanti yang HI yang rasa lokal misalnya seperti itu ya, itu terserah saja. Tapi peluangnya begitu. Mari kita tengok. Makanya saya senang mungkin ya kalau teman-teman yang di Unwahas ya, atau teman-teman di mana nih yang di Ponorogo itu Darussalam. Mungkin ya yang dikembangkan oleh teman-teman, oleh Pak Sur itu dan tim yang epistemik ilmuwan HI Islam itu, siapa tahu bisa gitu ya. Nah, ada peluang ke arah sana lah ya. Ini saya tidak mendikotomis tidak membicara soal agama nih ya, karena saya terpengaruh sama Mas Yandri tadi. Ya, ternyata HIUI sudah semakin religius sekarang. Luar biasa. Oke. Nah,
Yang kedua, oh ya Inshera ya, makasih Mbak Ningrum ya, Inshera betul. Itu malah justru nanti bisa dorong nanti jurnalnya apa namanya itu bisa jadi bisa apa namanya terindeks di jurnal jadi sebagai jurnal bereputasi internasional. Nah, yang kedua sebenarnya begini, kita ini kan berusaha untuk memberikan memfasilitasi lah para mahasiswa maupun semua pembelajar HI itu untuk publikasi. Nah, saya seperti Mbak Novi sampaikan tadi, kita suatu saat juga berusaha untuk menjadi penulis di jurnal yang lain gitu. Kan kita juga membatasi ya. Saya mengawali JAS ini 8 tahun yang lalu, itu juga saya baru mau namanya dicantumkan di jurnal yang sekarang ini pun saya juga karena itu membantu ada dosen yang mau untuk kepentingan jabatan fungsional, kira-kira gitulah. Jadi saya juga menjaga agar memang tidak ada konflik of interest. Saya juga pengen juga mendapatkan, oh kalau masuk ke global strategis gimana, ke global gimana, ke JIHI gimana. Itu akan lebih rasanya lebih objektif ya, karena kita butuh masukan. Bukan karena kita Sinta 2 setiap terbitan masuk tulisan saya 1 gitu ya. Ya kan nggak kayak gitu. Ya, tapi sisi lain silahkan ini para komunitas akademik kita untuk berkontribusi lah ya sesuai dengan gini, empati dengan apa yang kita lakukan. Ya. Ini orang-orang lama semua ya yang baru ya Mas Ari baru lah ya. Ada sebelumnya mungkin pernah di JIHI juga, tapi yang kalau lihat Unpar ya, Mbak Novi pasti ada, Unair pasti Mbak Ani pasti ada gitu. UI gitu Mas Yandri pasti ada. Nah, kalau makanya tadi JIHI itu tadi misalnya ada Mas Ade, mungkin ada Pak Sur Mas Sugeng. Nah, makanya kita ingin layar-layar berikutnya itu muncul ya. Nah, sehingga kita ini bisa duduk lebih tenang gitu. Kita bisa ngomongin tadi misalnya Mas Yandri bilang, oke, kita bicara dengan komunitas akademik yang lain, gimana kita bisa bicara yang strategis yang lain, mengundang scholars HI ya untuk menjadi reviewer kita atau editor kita yang secara lebih sistematis ya di asosiasi gitu. Bukan secara pribadi-pribadi atau secara universitas kan sekarang memang sudah banyak dilakukan juga. Agar nanti tujuannya membantu ke prodi-prodi yang lain gitu. Nah, ya saran saya memang semua ingin publikasi di S2 ya, artinya di Sinta 2, tapi kalau nggak bisa, ya masuk di mana saja. Jadi saya selalu sampaikan kalau teman-teman yang mau naik jabatan fungsional itu, lihat saja syarat minimumnya apa. Udah penuhi itu saja. Terutama nanti dosen baru ya, yang dosen baru, itu misalnya ke Sinta 3 atau 4 atau 5, silahkan masuk dulu. Kalau yang Sinta 2-nya nggak bisa. Jangan nelpon ke Bu Ani, saya mau naik Jafung nih, nanti Agustus, ini paper saya masukin sekarang ya, tolong dimasukin. Wah langsung saya tolak gitu ya, Bani ya. Sama gitu. Kalaupun begitu, ikutin pace kita. Nah saya pesan nih teman-teman, saya tidak menutup kemungkinan juga ya, kita juga tahu ngelola jurnal, pasti ada. Tapi ngikutin proses kita dan mau merevisi. Tadi Mbak Ani bilang, nggak mungkin ya, nggak ada artikel yang tanpa revisi, nggak mungkin. Pasti minimal minor tuh ada. Nah, kalau ikutin, kita juga respect sama beliau-beliau, sama semuanya ya, sama kolega-kolega saya, dan beberapa guru besar ini juga. Nah, itu kalau ikutin enak kita bicaranya. Kita misalnya bilang gini, siap di edisi berikutnya. Nah, tapi tolong nanti ikutin proses reviewnya ya Prof, atau ya Mas, Mbak gitu. Oh ya siap, enak kita. Ya kan? Nah, tapi kalau, wah ini, yang sekarang mau terbit ada nggak nih? Sekarang. Kebetulan nih, just mau terbit nih, akhir bulan ini kan. Ya, udah siap semua ya, nyisipin satu gimana kan nggak mungkin ya, atau semua yang diambil terus kemudian dimasukkan yang baru. Itu saja. Jadi semangat akademik komunitas epistemik dihidupkan, terutama mungkin ya kalau saya boleh sharing untuk yang muda-muda ini, baik apakah sebagai mahasiswa ataupun sebagai dosen-dosen yang muda yang mulai berkarir di akademik. Semangat itu akademik collegiality itu harus dijaga. Itu menurut saya udah di atas semuanya deh. Anda mau profesor, mau lektor kepala, mau lektor, itu pasti kita membutuhkan kolegialitas itu. Dan itu yang harus dijaga, kita tetap waras ya. Kecuali kalau nanti dari kita ada yang jadi politisi, jadi pebisnis, nah itu mungkin mau sambil nginjek kaki, ya itu paradigmanya Yandri itu. Ya nggak apa-apa. Kalau saya paradigmanya, kamu suka apa, saya suka apa, win-win ya gitu. Kira-kira. Demikian ya, mungkin tidak sistematis, tapi saya ingin memberikan semangat saja teman-teman. Ya, agar sama-sama jurnal HI yang Sinta 2 makin banyak. Makin senang. Jadi nanti yang beruntung kita juga. Kalau ini ada 5, kalau terbitan terbitan cuma 5,
sekali edisi cuma 25 gitu. Nah, padahal dosennya banyak ya, apalagi kalau dosen mahasiswa udah wajib dipublikasi, kita kekurangan. Nah, tapi mohon ikutin. Kalau yang untuk substansi tadi, saya udah menggarisbawahi Mbak Ani maupun Mbak Novi ya, ya ngapain kalau apa namanya teori cuma dipajang aja gitu. Kita ada kok rasanya kelihatan. Kalau sumber bisalah kita lihat tadi misalnya memang lama klasik nggak ada ya sudah. Tapi yang terpenting apa? Kadang-kadang itu kita malas, itu aja sebenarnya. Malas mencari sumber-sumber yang terbaru gitu. Kalau kita nggak mencari sumber yang terbaru, akhirnya replikasi knowledge yang udah 10 tahun yang lalu kita tulis lagi gitu. Itu sih sebenarnya. Wilayah kita kan bukan itu ya. Nah, tadi kalau kata kuncinya misalnya state of the art-nya apa gitu. Nah, itu yang menyebabkan mungkin ya studi HI di Indonesia ketinggalan terus. Ya, kecuali memang kita mau memang benar-benar menggali yang apa ya, studi HI Indonesia doang ya. Misalnya mau menggali apa tuh HI yang Mas Rosidin itu kan banyak ya, bikin buku perspektif HI yang non western sama western ya kan. Dari macam Majapahit apa-apa. Nah, mau digali sebagai riset yang akhirnya nanti ada aspek apa metodologisnya, ada aspek kemudian apa namanya substansinya ada, kegunaannya ada. Nah, itu silahkan. Itu saya kira mohon maaf ini Mbak Ani dan teman-teman mungkin apa namanya meracau kemana-mana, tapi saya semangat. Saya nggak tahu Mas Faisal masih ada apa enggak, tapi Mas Faisal tadi kalau di kami saya kenalkan ada 2 managing editor di tempat saya, ada Mas Faisal Karim yang alhamdulillah juga langganan Q1-nya udah sering ya, jauh lah dari saya, mungkin juga salah satu yang nanti akan apa namanya berkarir akademik yang lebih cepat begitu. Yang kedua adalah Pak Lili Yuliadi ya, Pak Dr. Lili Yuliadi yang bergabung dengan kita yang sudah juga dikenal oleh teman-teman, itu yang membantu. Dulu ada Mbak Sukmawati Bella Pertiwi, Mbak Bella yang artikelnya ini masuk di global ya, Mas Yandri terima kasih itu, dan juga ada Mas Yuda yang sekarang lagi S3 di Netherlands. Nah, kita sedang kumpulkan, semoga nanti bisa regenerasi seperti di HI-nya UMY. Ya, saya lihat udah bisa dilepas gitu. Kang Ade itu udah lepas gitu kan. Nah, ada Mas Ari segala macam. Nah, di kita masih perlu kayaknya kalau di BINUS masih perlu ada sedikit patron sedikit gitu. Nah, akan nanti bisa benar-benar bisa lepas. Saya sih harap kita semua kalau memang itu bisa sampai ada Scopus saya lepas sudah. Ya. Jadi rasanya tuh tuntas gitu ya. Gitu. Nah, itu mungkin lebih pada pribadi lah ya, Pak, ke apa namanya niat pribadi saja. Itu saja, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan atau kesalahan dalam menyampaikan. Kita terbuka, kita welcome ininya submission untuk ke Jurnal Just. Dan saya terima kasih dari seluruh Indonesia juga ada. Nanti kemungkinan saya bocorin sedikit, Mas Yandri, next terbitan ada dari UI 1. Ya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Tirta. Pada akhirnya kita sampai pada penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber dari JHI sendiri, JHI UMY, Mas Ari Kusuma Paksi, kemudian dari JHI Unpar, Mbak Novi, kemudian dari JAS, Journal of Asian Studies, Prof. Tirta, kemudian Pak Yandri dari Global, Jurnal Politik Internasional UI, kemudian Bu Baik dari Jurnal Global Strategis UNAIR. Saya ucapkan banyak terima kasih. Untuk sertifikat kepada para peserta nanti akan dikirim baik pada para peserta maupun pada para pembicara atau narasumber nanti akan dikirimkan online melalui email. Saya selaku moderator meminta maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan baik disengaja atau tidak disengaja. Insya Allah nanti ke depan akan ada sesi-sesi obrolan tentang jurnal, khususnya jurnal HI. Nanti kita akan informasikan kepada Bapak Ibu sekalian kapan waktunya dan apa temanya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri meeting ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.